Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada santri virtual dimanapun Anda berada yang kami muliakan, marilah kita melanjutkan pengajian fikih rutinitas pada malam hari ini. Liridho illahi ta'ala wali syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wali karomati awliya ilah wali ma'unati ulama ilah wa nakhusu khususan ila muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku fasal swiji a'dzarus sholati utawi piro-piro ngudhure sholat iku isnani ono loro. Ndi rupane loro annaumu swiji turu wan nisyanu lan lali. Pada kesempatan malam hari ini kami akan mengulas tentang a'dzarus sholat. A'dzarus sholat, ngudur-ngudure sholat itu ada dua. Yang pertama disebabkan karena tidur, yang kedua karena lupa. Nah, sebelumnya pada hukum asal meninggalkan sholat itu sangatlah berdosa, bahkan termasuk dosa besar. Makanya orang yang meninggalkan sholat itu tergolong khairul muhtaram, orang yang tidak dimuliakan. Nah, ketika orang meninggalkan sholat termasuk khairul muhtaram yang halal diperangi, pastinya mengakhirkan sholat juga termasuk ada kesalahan-kesalahan yang mana menimbulkan dosa. Maka di dalam syarah ayil asya allati tarfa'u dzunubas sholat bitakhiriha ngan waqtiha. Ngudur atau sesuatu yang mana bisa menghilangkan dosa-dosa sholat disebabkan mengakhirkan dari waktunya. Itu ada dua macam. Yang pertama tidur, yang kedua lupa. Nah, tidur dan lupa, ketika seseorang meninggalkan sholat dikarenakan tidur dan dikarenakan lupa, itu tidaklah istilahnya masih diberi kerukhsahan. Dosa-dosa yang seharusnya ditatrapi itu tidak ketatrapan, istilahnya dilangi. Sing maune kedosan dadi ora kedosan sebab termasuk ngudur. Meninggalkan sholat termasuk dosa besar. Makanya para ulama salafus sholihin itu ada yang saking ketune oleh ninggalaken sholat karena waktu itu pas musim panen, sehingga kesibukannya melalaikan sholat. Nah, ketika tahu-tahu waktu sudah habis, ulama tersebut saking getune kanggo nebusi rasa bersalahnya, akhirnya
sawah-sawah yang dia punya dijual semua untuk disedekahkan ke fakir miskin. Itu ngati-ngatine ulama salafus sholihin. A'dzarus sholati isnani an-naum. Ngudurnya sholat yang pertama adalah tidur. Tentunya tidur yang tidak disengaja. Tidur yang tidak disengaja atau istilah orang-orang digawe-gawe ora pepeko. Bukan karena sembrono, tapi karena benar-benar tidur, seperti halnya orang yang setelah melakukan aktivitas pekerjaan yang luar biasa sehingga saking ngantuke, lah setelah tidur tahu-tahu waktu sholat sudah habis. Nah, tidur yang demikian itu tidur yang termasuk ngudurnya sholat. Adapun tidur yang pepeko itu tidur yang memang kesengajaan orang tersebut meninggalkan sholat, seperti halnya tidur sudah tahu waktunya sholat, tapi ketika sudah tahu waktunya sholat bukannya langsung menunaikan sholat, malah untuk tidur. Istilahnya engko oleh ngelakoni sholat, wah kader waktu netesi suwe, sampai-sampai tidurnya itu melebihi atau mengakhirkan sholat. Itu tidur yang pepeko. Kanjeng Nabi dawuh laisa finnaum tafritun, innama tafrit ngalaman lam yusolli as-sholata hatta yadkhula waqtal ukhra. Menurut Kanjeng Nabi, sebetulnya tidur meninggalkan sholat disebabkan tidur itu tidaklah termasuk kategori pepeko. Innama tafrit, yang namanya pepeko itu orang yang meninggalkan sholat, man lam yusolli as-sholata hatta yadkhula waqtal ukhra, sudah tahu ini waktunya sholat tapi orang tersebut tidak langsung menunaikan sholat, bahkan sampai habis waktunya sholat orang tersebut belum menunaikan sholat. Itu yang namanya pepeko. Mengenai tentang tidur, di syarah kitab ada penambahan tentang tidur. Kasratun naum mimma yurisul faqra lil ghina. Kebanyakan tidur itu bisa menyebabkan fakir. Maka dari itu para ulama salafus sholihin membagi waktunya untuk istirahat. Menurut Imam Syafi'i itu 1 hari 1 malam cukup 4 jam. Itu kalau menurut Imam Syafi'i 4 jam sudah cukup untuk istirahat. Tapi kalau menurut kedokteran, ilmu medis, 1 hari 1 malam itu 8 jam. Ya sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap manusia. Banyak tidur bisa mengakibatkan fakir, istilahnya ora sugih-sugih. Ya secara logika pun bisa dipahami. Waktune kerja malah nggo turu. Waktune ngibadah malah nggo turu. Ya ora tambah-tambah. Kasratun naum tujibul faqra. Wa kadzalik begitu juga tidur dalam keadaan tidak memakai baju itu juga bisa menyebabkan fakir. Makan dalam keadaan junub juga bisa menyebabkan fakir, karena orang yang junub, orang yang mempunyai hadas besar itu disunahkan untuk cepat-cepat menghilangkan hadas besar. Wa tahawun bi isqatil maidah, membuang
makanan itu juga bisa menyebabkan fakir. Biasanya kan kalau kita makan masih ada sisa-sisa, nah sisa-sisa tersebut dibuang, itu bisa menyebabkan fakir. Maka kalau makan secukupnya, kira-kira habis, yaitu wahir kun kisril basol, membakar kulit berambang, bawang merah, itu juga bisa menyebabkan fakir. Bawang merah dan bawang putih. Wakin sulbaiti lailan, membersihkan rumah pada malam hari, itu juga bisa menyebabkan kefakiran. Maka orang-orang zaman dahulu kata-katane ora ilok, nyaponi umah bengi-bengi ora ilok, dan membersihkan sampah yang mana seharusnya cepat-cepat dibuang tapi malah tidak dibuang, istilah buangnya ngesuk, utawa lain nyaponi mung teng pojokan tok, itu juga bisa menyebabkan fakir. Makanya buanglah sampah pada tempatnya. Wal masyi amamal masyayikh, berjalan di depan orang tua, di depan guru, itu juga bisa menyebabkan fakir. Wanida al walidain bi ismihima, memanggil kedua orang tua dengan namanya, itu juga bisa menyebabkan fakir. Cara adab niku nggih mboten pantes. Dan masih banyak lagi sesuatu hal yang bisa menyebabkan kefakiran, termasuk tidur. Kebanyakan tidur juga bisa menyebabkan fakir. Imam Nawawi mengutip di dalam kitab At-Tibyan, yustahabu an yaqra'a indan naum ayatal kursi wa qul huwallahu ahad wal mungawwidataini wa akhir suratil Baqarah. Disunahkan ketika akan tidur membaca ayat kursi, surat Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dan ayat-ayat akhir dari surat Al-Baqarah. Itu memang ada faidahnya tersendiri. Bahkan Kanjeng Nabi sebelum tidur, beliau itu membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, lalu meniupkan ke dua telapak tangan, setelah itu mengusapkan ke bagian sekujur tubuh, yang mana salah satunya faidahnya untuk mengusir dari kejahatan. Karena ketika kita tidur, sesuatu hal yang kita tidak inginkan kadang-kadang terjadi. Istilah kanggo penangkal sihir itu juga bisa. Ngudurnya sholat yang kedua adalah lupa. Ini tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita selaku manusia, karena Kanjeng Nabi pun sudah nate dawuh al insanu makhalul khotok wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Jangankan kita, Kanjeng Nabi saja juga pernah lupa. Ketika Kanjeng Nabi melakukan sholat duhur, beliau melakukan sholat duhur dengan 2 rakaat. Itu Kanjeng Nabi. Nah, maksud hadis tersebut mengingatkan bahwasanya Kanjeng Nabi yang mana sudah maksum. Kanjeng Nabi saja yang sudah maksum kadang-kadang juga lupa, karena memang sifat manusianya Kanjeng Nabi, sifat jaiznya Kanjeng Nabi sama seperti kita. Beliau juga membutuhkan istirahat, membutuhkan makan, sama seperti kita, karena Nabi juga manusia.
Yang membedakan Kanjeng Nabi itu manusia yang sempurna, yang sudah maksum, sementara kita manusia biasa yang jauh dari kemaksuman. Lupa karena sholat itu juga sering terjadi karena kita selaku manusia biasa banyak aktivitas ketungkul lia-liane sehingga lali bahwa waktunya sholat sudah hampir habis, bahkan sampai-sampai kadang-kadang meninggalkan sholat memang karena lupa. Contoh belum zuhuran lah barang mirsani jam lah jebul wis manjing waktu asar kelalen ora sholat. Itu juga termasuk ngudur, dengan catatan lupanya bukan karena lupa pepeko, memang benar-benar lupa. Sekian dari kami, apabila banyak kesalahan awalan akhiron, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.